Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Kita masih melanjutkan materi ya pembahasan tentang segmentasi citra. Dalam video sebelumnya kita telah membahas satu pendekatan dalam segmentasi citra yang kita kenal sebagai pendekatan thresholding. Ya, kita review lagi ya, bahwa pendekatan thresholding itu dia menggunakan histogram warna, dan dia mengelompokkan berdasarkan satu satu atau beberapa nilai threshold ya, untuk membatasi segmen atau region berdasarkan distribusi warnanya. Dengan asumsi bahwa objek ya, masing-masing objek itu memiliki eh, distribusi warna yang berbeda. Kemudian untuk satu objek memiliki nilai warna yang seragam ya pada setiap pixel objek tersebut. Nah, itu pendekatan yang pertama ya, yang berbasis pada thresholding. Nah, sekarang kita lihat pendekatan lainnya ya, eh, yang berbasis pada region ya. Nah, ini ya contoh apa namanya pendekatan berbasis region atau area ya. Nah, kita tetapkan dulu ya, kita harus ketahui dulu ada aturan-aturan ketika kita ingin melakukan segmentasi yang berbasis region ya. Nah, di sini kita tetapkan ya, kalau R ya, jika R adalah daerah keseluruhan keseluruhan citra ya. Jadi satu citra itu kita simbolkan dengan R. Kemudian segmentasi sendiri itu akan membagi R menjadi beberapa region, R1, R2 dan seterusnya sampai Rn. Dengan N itu adalah jumlah segmen yang dihasilkan ya. Nah, ada syarat dari segmentasi tersebut ya. Yang pertama ya, ketika R1, R2, seterusnya sampai Rn itu digabungkan, ya, maka dia harus menghasilkan eh, regen citra secara utuh. Ya, regen citra secara utuh. Kemudian eh, RI itu adalah regen yang eh, setiap regen itu dia terhubung antara satu regen dengan regen yang lain. Jadi tidak ada regen yang terisolir, tidak terhubung dengan regen yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ya syarat ketiga, ya untuk regen yang berbeda itu tidak ada irisan. Ya. Jadi antara satu regen dengan regen yang lain itu tidak ada irisan. Kemudian yang keempat ya, eh, untuk satu regen di dalam satu regen, ya untuk satu regen dia memiliki properti yang sama. Ya, dia memiliki properti yang sama untuk satu regen itu. Ya, sedangkan ketika dua regen yang berbeda digabungkan, ya, maka nilai propertinya menjadi berbeda. Ya, jadi kita punya sebuah properti tertentu, ya kita sebut di sini P. Ketika di properti ini dihitung pada satu regen tertentu saja, maka dia masih valid, masih true. Tapi begitu digabungkan dengan regen yang lain, nilai propertinya menjadi false. Artinya regen ini tidak bisa digabungkan, ya seperti itu. Jadi setiap regen itu memang memiliki keunikan masing-masing. Ya. Nah, kita lihat ya, ada dua pendekatan di sini yang kita gunakan, regen growing dan juga split eh, dan merge. Ya. Yang pertama kita lihat dulu yang regen growing. Ya. Nah, regen growing ini satu prosedur yang mengelompokkan pixel atau subregion menjadi region yang lebih besar. Jadi bekerjanya itu dari satu titik dulu, satu atau beberapa titik. Ya. Nah, pendekatan yang paling sederhananya adalah pixel aggregation. Ya. Pixel aggregation ini bekerja dari sekumpulan seed, ya, sekumpulan seed, ya. Jadi sekumpulan titik, ya, pixel lah, ya, yang disebar, ya,
pada gambar ya. Nah, kemudian dari titik tersebut ya, region diperluas dengan menambahkan titik-titik tetangganya yang memiliki properti yang sama. Ya. Nah, propertinya bisa berupa apa? Gray level ya, nilai keabuan, bisa berupa tekstur, bisa berupa warna, bisa berupa apapun. Ya. Yang penting bisa kita hitung dari titik ya, dari titik pixel ya, kita bisa dapatkan nilainya ya. Nah, jika tidak ada lagi titik tangga yang dapat ditambahkan, maka proses region growing berhenti. Ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Kita punya dua sheet, satu di sini dan satu di sini. Kemudian kalau kita misalkan ingin melakukan segmentasi dengan ya caranya perbedaan warna antara titik pixel dengan eh, sheet dengan titik sheetnya itu kurang dari 3 ya. Contoh misalkan ini satu ya. Nah, karena ini sheetnya satu berarti nilai yang mungkin ya itu adalah 0 ya, 1, 2 dan 3 ya. Jadi 0, 1, 2 dan 3 itu bisa digabungkan ke dalam region dari sheet ini. Sedangkan ini 7 berarti nilai yang mungkin adalah 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. 5, 6, 7, 8 dan 9. Nah, maka ketika kita melakukan segmentasi dengan kriteria seperti ini, kita dapatkan dua segmen seperti ini. Segmen A dan segmen B. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan segmentasi dengan kriteria perbedaan warna absolut dengan sheet itu kurang dari 8, maka yang terbentuk ini hanya satu region. Ya. Kenapa? Karena nilai sheetnya saja kalau kita selisihkan, ya, itu ternyata masih kurang dari 8. Jadi ini masih bisa digabungkan ke dalam satu region yang sama. Karena efek dari kriteria ini. Ya. Nah, itu yang berbasis pada pixel aggregation. Ya. Nah, masalahnya apa dengan region growing ini? Yang pertama, dia butuh metode untuk menentukan lokasi seed yang tepat. Ya. Dan ini tergantung dari aplikasi. Ya, aplikasinya apa. Ya. Ya. Kemudian bagaimana menentukan ya properti yang tepat untuk mengelompokkan titik-titik di sekitar pixel itu menjadi di sekitar seed itu menjadi region, masuk ke dalam region seed tersebut. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan proses pixel aggregation itu berhenti? Ya. Ya, yang basicnya adalah kalau tidak ada lagi titik tetangga yang bisa digabungkan ke dalam region tersebut. Tapi bisa jadi ada kasus tambahan. Bisa jadi kita menggunakan pertimbangan ukuran dari region atau bahkan bentuk dari region. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi ini masalah yang harus diselesaikan kalau kita ingin menggunakan pendekatan region growing. Ya. Nah, kemudian pendekatan berikutnya adalah split and merge. Ya, split and merge. Nah, dasarnya adalah split and merge ini, ya, dia pertama-tama dia akan membagi citra menjadi sekumpulan region acak yang tidak saling berkaitan, tidak saling beririsan, ya. Jadi dibagi-bagi dulu ya, tapi menjadi sekumpulan region, ya. Kemudian setelah di split, ya, akan digabungkan lagi region-region, ya, yang memenuhi syarat 5 syarat tadi, ya, yang memenuhi 5 syarat ini tadi, ya. Ya. Ya, jadi yang memenuhi syarat ini. Contoh misalkan dia memenuhi syarat C, ya, berarti tidak ada irisan, ya. Dia memenuhi syarat D, ya, artinya ketika digabungkan propertinya masih fungsi properti ini masih terpenuhi, ya. Ini juga, ya, ya. Ketika misalkan regionnya digabungkan propertinya false, ya, maka tidak bisa digabungkan seperti itu. Ya. Nah, itu ya, itu algoritma split and merge. Nah, algoritma ini bersifat rekursif, kemudian dia memanfaatkan quad tree. Quad tree itu contohnya seperti ini ya. Quad tree, jadi satu region
satu regen besar, satu citra ini dipisah ya, dipisah ya, karena di sini quadri ya berarti defaultnya dia memisah jadi 4 ya. Kemudian ada regen 1, 2, 3, kemudian yang 4. Nah ini dipisah lagi ya. Nanti setelah dipisah baru digabungkan lagi ya. Digabungkannya tadi berdasarkan eh, nilai properti ya, berdasarkan kriteria yang ini. Nah, em, nah ini algoritmanya ya. Bagi setiap region menjadi 4 kuadran. Ya. Jika jika nilai properti pada region tersebut itu nilainya false ya. Artinya di dalam region tersebut masih masih beragam ya, masih beragam nilai propertinya ya. Kemudian setelah kita dapatkan setiap region itu nilai propertinya itu true ya, maka proses split selesai. Maka proses split selesai. Berikutnya apa? Proses merge, menggabungkan ya. Jadi kita menggabungkan antar region ya. Jika ketika digabungkan nilai propertinya itu true. Nah, kemudian proses akan berhenti kalau tidak ada split maupun merge yang bisa dilakukan lagi. Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Ini satu objek tunggal dengan intensitas warna yang konstan semuanya ya. Intensitas latar belakang yang konstan di belakang ya. Kemudian ya kita bagi ya segmen-segmen ini ya. Nah, contoh misalkan segmen ini. Kenapa ini tidak dibagi lagi? Karena setelah dihitung propertinya ternyata dia di sini bernilai true. Sehingga ini tidak di segmen lagi ya. Yang ini masih di segmen. Kenapa? Karena propertinya ya, tadi propertinya ya. Ini juga masih di segmen, ini juga masih di segmen. Kemudian eh, yang ini masih di segmen, tapi di sini ini sudah tidak di segmen lagi ya. Ini tidak di segmen lagi. Ini tidak, ini tidak. Nah, segmennya di sini sekarang ya. Si segmen atau splitnya di sini. Ya, kenapa? Karena ini masih nilai propertinya false ya. Jadi dia di segmen. Setelah dilakukan operasi split itu, baru dilakukan operasi penggabungan ya. Nanti akan terbentuk dua segmen di sini ya. Segmen satu yaitu yang objek ini, kemudian segmen dua ya adalah backgroundnya yang warna putih. Seperti itu ya. Nah, ini segmentasinya ya, aplikasi segmentasi dengan menggunakan Magic Wand ya. Em, di apa? Menggunakan aplikasi pengolahan citra yang biasa dipakai ya. Nah, kita bisa lakukan segmentasi untuk mendapatkan objek-objek tertentu. Oke, sekian untuk materi segmentasi. Jadi kita review lagi ya, segmentasi itu ada yang berbasis discontinuity ya, yaitu ketika terjadi perubahan warna yang tiba-tiba ya. Di situ kita bisa menentukan batasnya, bisa berupa titik, bisa berupa garis atau bahkan tepi dari objek ya. Kemudian ada yang berbasis pada distribusi ya, distribusi warna menggunakan thresholding. Ada juga yang berbasis area atau region ya. Tadi kita bahas dua algoritma. Yang pertama itu adalah region growing, kemudian yang kedua adalah split and merge ya. Region growing dia bekerja dengan menyebarkan seed ya, kemudian melakukan pixel aggregation ya, yaitu menggabungkan pixel-pixel di sekitar seed itu ke dalam satu region eh, satu region pada seed yang eh, bersangkutan ya, ketika nilai propertinya terpenuhi ya. Atau juga bisa melakukan split and merge. Kalau split and merge sebaliknya dia membagi-bagi dulu ya eh, citra ya menjadi region-region ya, selama nilai dari properti antar regionnya itu masih bernilai false. Kemudian setelah itu baru dilakukan penggabungan antar region
ya, selama penggabungan tersebut menghasilkan nilai properti yang true. Ya. Oke, sekian ya bahasan tentang segmentasi citra. Terima kasih, kita akan bertemu pada video selanjutnya.